Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan yang sempurna, diberikan kesempatan untuk bersama-sama hadir di ibadah pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan dengan teduh sejenak. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba timbulan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Mazmur 95 ayat 6 dan 7. Kami datang kepadamu Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu Tuhan, menaikkan pujian dan rasa syukur kami ke hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati pada kami ini ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati pada kami ini dari awal pertengahan ke akhir ya Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasihan Tuhan. Sukacita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Silakan bagi berdiri Bapak Ibu. Kami berikan kesempatan untuk memberikan salam satu sama lain. Katakan Tuhan Yesus baik. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan sebab kita masih bisa berkumpul pagi hari ini. Kita akan memberikan yang terbaik melalui penyembahan kita puji bagi Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk memasuki gerbangnya Tuhan dengan ucapan syukur. Tuhan buat anugerahnya tetap sekarang sampai selamanya.
biarlah senantiasa menjadi kerinduan kita untuk selalu berada di dekat Tuhan, menikmati baiknya. Mari lebih dalam lagi, lebih dalam lagi kami rindu Engkau Tuhan, lebih dari segalanya, lebih mencintai Kami Bapa. Mari kita akan berjalan ini dengan hati yang bersyukur. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti kehadiranmu. Sekali lagi sama-sama katakan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi hidup. Kerinduan kami Tuhan, penuhi dalam hati. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi kita bersama-sama, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi hidup. Kita bersama Bapa Yesus, Bapakku yang baik. Kita bisa memuji. Sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia.
sungguh bersyukur ya Tuhan, di kesempatan pagi hari ini kami merasakan betapa besar kasih pengorbanan yang sangat berharga bagi kami ya Tuhan yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu yang selalu mengalir ya Tuhan dalam setiap hidup kami. Pada pagi hari ini juga ya Bapa, menjadi kerinduan kami senantiasa mau dekat ya Tuhan di hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa, penuhi kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Curahkan roh-Mu ya Bapa untuk melingkupi setiap kami yang hadir pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, dan membuka hati kami, kami menyerahkan setiap berhidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biar Engkau yang bekerja ya Bapa di setiap kehidupan kami. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu, nyatakan berkat-Mu ya Bapa. Curahkan berkat-Mu kepada kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami senantiasa memuji-muliakan Engkau ya Bapa. Beribadah kami pagi hari ini Tuhan. Kiranya kami juga Bapa siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga siap menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama percaya Bapak yang kita katakan. Amin. Masih semangat Bapak Ibu Saudaraku? Amin. Kita persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan perpuluhan kita. Kami mulai bertugas untuk masuk ke depan. Panggilan memberi terambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke belatarannya. Sambil perjalanan percobaan kita dengarkan, kita akan angkat pujian Allah Super Kuat. Kita suka yang lain yang mau berbagi sama Yesus. Yang kau pilihku di surga, tiada yang ku pilih di
kasih atas segala yang Kau berikan dalam kehidupan kami, kesehatan, kekuatan, dan berkat kemurahan-Mu yang terus tercurah dalam kehidupan kami hari demi hari. Dan kiranya persembahan yang kami kumpulkan dan Tuhan kami, kiranya Tuhan memberkatinya untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini ya Tuhan, melalui pelayanan di tempat ini ya Bapa. Inilah untuk wujud dari rasa syukur kami, cinta kami, rasa hormat kami kepada Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk ke bacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 3. Kita akan baca firman Tuhan ini secara bergantian. Ayat yang pertama kaum pria, ayat yang kedua kaum wanita, dan ayat ketiga kita akan baca bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca dengan secara bergantian. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3 ayat yang dahulu. 1, 2, 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Kamu wanita? Sama, jika kamu benar-benar telah mengucap kebaikan Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. Masih tetap berdiri. Firman Tuhan kesampaikan hambanya Bapak Pendeta Bisanto Rahayu. Kita akan sebut firman Tuhan dengan pujian. Kami perlu Tuhan. Kita memerlukan keajaiban Tuhan dan memerlukan juga sentuhan tangan Tuhan untuk senantiasa membentuk kita menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Kita akan angkat pujian sama-sama. Kasih sejati
Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Pertama-tama terima kasih Pak Thomas, Pak Tony Buyani dan Pak Frans. Terima kasih kepada seluruh jemaat. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami berbagi kebenaran firman Tuhan. Satu nas yang tadi sudah kita baca sebenarnya mengingatkan kita akan siapa sebenarnya saya dan saudara. Kita adalah pribadi-pribadi yang sudah ditebus, dan karena kita sudah ditebus maka kita dikatakan oleh firman Tuhan kita telah mengecap kebenaran anugerah yang daripada Tuhan. Karena saya dan saudara sudah mengecap karya Roh Kudus, kita sudah mengalami pembaharuan, kita sudah mengalami karya penebus yang sangat luar biasa. Tidak ada satu keyakinan pun di dunia ini yang memiliki keyakinan pasti sebagaimana saya dan saudara. Seperti yang dikatakan Tuhan, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pengertiannya adalah kita sudah memiliki jaminan yang kekal bahwa ada kehidupan setelah nanti Tuhan memanggil kita sekalian. Dan karena itu kita mengalami campur tangan Tuhan, kita mengalami berkat Tuhan, kita mengalami keajaiban demi keajaiban setiap pagi, setiap hari. Barangkali kita mengalami suatu pergumulan, tetapi tidak ada pergumulan yang tidak ada jawaban di dalam Tuhan. Selalu ada jawaban di dalam Tuhan. Kita senantiasa mengalami anugerah yang daripada Tuhan. Karena kita sudah mengecap anugerah Tuhan itu, kita sudah mengalami keajaiban demi keajaiban. Ketika kita sakit, kita berdoa, Tuhan memberi pertolongan pada kita. Ketika kita kekurangan, kita berdoa, Tuhan memberi kecukupan kepada saudara saudara. Jadi dalam segala hal, dalam segala kesempatan, kita telah mengalami anugerah yang daripada Tuhan. Oleh karena itu Rasul Petrus menasihatkan kepada saya dan saudara,
Karena itu saudara-saudara, buanglah. Jadi firman Tuhan menegaskan kepada kita, kita diminta untuk membuang segala hal yang sangat tidak baik. Kalau kita perhatikan dari bacaan tadi, ada 5 yang harus kita buang. Ada 5 yang harus kita buang. Karena itu, jadi ya boleh ini. Jadi ada 5 hal yang harus kita buang. Kata membuang sebenarnya menolong saudara-saudara bahwa sesuatu yang sudah kita buang itu tidak mungkin kita ambil kembali. Saya menerapkan suatu kebiasaan. Ketika baju saya barangkali sudah tidak baik lagi, maka baju itu saya buang, saya gunakan untuk keset. Nah, itu seringkali diprotes. Banyak tiktoker memprotes bahwa baju yang sudah tidak dipakai jangan diinjak-injak, karena itu berarti menginjak diri kita. Padahal ini kan sudah tidak kita pakai ya. Saya lebih percaya pada firman Tuhan daripada influencer itu. Maka saya buang dan saya injak-injak. Pengertiannya adalah bahwa baju ini sudah tidak dipakai lagi, sudah tidak layak kita pakaikan di dalam tubuh kita dan sudah kita buang. Sebenarnya inilah tradisi Yahudi ketika itu. Jadi ketika ada sesuatu barang yang sudah tidak dipakai, itu dibuang. Dan ketika dibuang jangan sempat diambil lagi barang itu. Jadi Petrus menggunakan ini untuk menolong saudara-saudara. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan membuang segala kehidupan lama saudara-saudara. Perangi lama itu kita tanggalkan, kita buang, dan jangan disentuh lagi itu. Coba yang berikutnya. Berikutnya lagi. Nah, dari sini kita melihat bahwa kehidupan lama, cara berpikir lama, hidup lama, mungkin kebiasaan-kebiasaan lama itu harus kita buang. Dan ketika kita buang, maka tidak mungkin tersentuh lagi. Seringkali orang bertanya, Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana saya bisa membuang kehidupan saya dan saudara? Saya tidak punya kekuatan, kecukupan untuk meninggalkan hidup lama. Dulu saya suka berbuat hal-hal yang tidak baik. Ada kebiasaan-kebiasaan lama yang melekat dalam diri saya. Ada tabiat-tabiat lama yang melekat. Dan rasanya begitu sangat sulit untuk membuang semuanya itu. Secara manusiawi saya dan saudara tidak punya kemampuan untuk meninggalkan hidup lama saya dan saudara. Tetapi ketika Allah Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, firman Tuhan ada di dalam diri saya dan saudara, maka hal-hal lama itu akan dengan sendirinya tidak ada dalam diri saya dan saudara. Secara manusiawi saya tidak mungkin dapat meninggalkan hidup lama, tabiat lama, kesukaan lama. Tetapi ketika firman Tuhan tinggal di dalam diri saya dan saudara, maka yang lama itu dengan sendirinya akan tersingkir. Dari sini kita melihat Bapak, Ibu, dan Saudara, ada 5 yang perlu kita buang. Berikutnya Pak. Nah ini, yang pertama kedengkian. Seringkali muncul rasa dengki, rasa tidak senang ketika orang lain barangkali memiliki keberhasilan yang jauh lebih besar daripada saya dan saudara. Kadang-kala muncul kedengkian di dalam diri saya dan saudara. Dan ini tabiat lama sebenarnya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, buanglah semuanya itu. Ini harus kamu tinggalkan. Sekarang kita tidak menggunakan cara berpikir lama, tidak menggunakan cara hidup lama, tidak menggunakan perasaan-perasaan lama saya dan saudara, tetapi kita menggunakan perasaan baru, cara berpikir baru, sebagaimana Kristus berpikir dan juga merasakan. Yang kedua, tipu daya. Tipu daya tidak selalu bagaimana saya dan saudara itu menipu, tetapi kadang-kala yang paling berbahaya ketika kita menipu diri sendiri. Menipu orang lain mudah, tetapi begitu banyak kita itu suka menipu diri sendiri. Saya tidak bisa apa-apa, tetapi saya berlagak bisa. Ketika
kita melakukan hal ini Bapak Ibu dan Saudara, maka firman Tuhan berkata, buanglah semuanya itu, tinggalkan semuanya itu. Kita harus jujur, kita harus terbuka dengan diri kita sendiri, dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan teman-teman semuanya. Hilangkan semua tipu daya itu, karena tidak ada untungnya kita melakukan itu. Yang ketiga, kemunafikan. Kemarin kita membaca berita ya Bapak Ibu. Saya hanya juga membaca tentang pembunuhan kepala cabang BRI yang di Kayu Putih. Dan ketika diselidiki itu pembunuhnya itu banyak. Dan teridentifikasi salah satu, ini saya membaca di dalam berita saja. Salah satu otak pembunuhan itu adalah seorang motivator yang cukup terkenal. Coba, motivator kalau kan berbicara kan melebihi malaikat, the golden way, luar biasa. Wah, ini bicaranya melebihi malaikat, tetapi perilakunya tidak seperti itu. Jadi perilakunya itu tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, itu munafik. Dalam kebenaran firman Tuhan kita tidak diizinkan itu. Jadi apa yang keluar dari lidah bibir kita, itulah yang ada di dalam diri saya dan saudara. Munafik, kemunafikan, iri hati. Iri hati itu pertama kali yang menyebabkan pembunuhan antara Kain dan Habil itu karena iri hati. Ketika menyaksikan ternyata korban Habil itu diterima dan korban Kain tidak diterima, maka muncullah iri hati. Dan karena muncul iri hati, maka begitu tega si Kain membunuh Habil adiknya. Ketika kakak-kakaknya iri hati terhadap Yusuf yang lebih dikasih oleh bapaknya, oleh ibunya, maka kakak-kakaknya itu iri terhadap hal ini. Maka ketika iri itu muncul, ada niat jahat untuk membunuh Yusuf. Memang tidak jadi dibunuh, tetapi dimasukkan ke dalam sumur. Setelah dimasukkan ke dalam sumur, mereka berpikir, apa untungnya adik kita dalam sumur? Tidak ada untungnya, sehingga dengan demikian diambil dan dijual. Iri hati Bapak Ibu dan Saudara. Ketika kita melihat mungkin baju teman lebih baik daripada kita, mobil teman lebih baik, rumah teman lebih baik, kadang-kadang muncul hal ini. Tetapi firman Tuhan berkata, buanglah itu semuanya. Berikutnya, perkataan jahat. Ada fitnah, ada makian, ada menghina orang. Jadi semua perkataan-perkataan yang tidak baik itu dibuang. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah ada dalam diri saya dan saudara, firman Tuhan sudah ada. Dan yang berikutnya, dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani. Kembali Bapak Ibu dan Saudara, ini tidak semata-mata untuk petobat baru, tetapi semua orang Kristen harus melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Kembali dalam tradisi Yahudi. Dalam tradisi Yahudi itu, ketika orang membaca, maka mereka mengatakan bahwa mereka sedang mengisap, sedang menyusu. Jadi ketika mereka membaca itu, mereka berpikir sedang menyusu. Maka gambarannya adalah seorang ibu, seorang anak yang sedang menyusui, itu menyusu. Dan kita juga melihat ketika anak itu menyusui, maka anak itu tidak mengerti makanan lain selain susu yang diberikan ibunya. Dia belum bisa memilih spaghetti, dia juga belum bisa memilih mie ayam dan lain sebagainya. Yang dia tahu bahwa sumber kehidupannya itu hanya di susu ibunya. Dan sehingga dengan demikian ketika dia lapar, ketika dia haus, dia senantiasa mencari ibunya untuk menerima asupan itu. Lah itulah filsafat Yahudi. Membaca itu seperti itu. Jadi ketika orang membaca, itu dia sedang menyusu suatu kebenaran. Oleh sebab itu Petrus menambahkan, apa yang kita baca seperti minum air susu yang murni,
yang rohani. Jadi inilah yang membedakan firman Tuhan dengan tradisi Yahudi. Kalau tradisi Yahudi membaca itu adalah minum susu, seperti bayi menyusu kepada ibunya. Tetapi kebenaran firman Tuhan tidak demikian. Sumber yang kita baca berbeda dengan buku-buku itu. Buku-buku secara umum memang menolong saya dan saudara untuk tambah pengetahuan, tambah pandai, tambah skill. Tetapi dia tidak bisa mengubah akhlak kita. Dia tidak bisa mengubah hidup saya dan saudara. Yang dapat mengubah hidup saya dan saudara, yang memberi kekuatan kepada kita untuk membuang yang lama, hanyalah firman Tuhan. Yang dapat membuat keluarga kita harmonis adalah ketika suami dan istri bersama-sama menggumuli firman Tuhan. Yang sanggup membuat keberhasilan usaha dan saudara sukses itu adalah ketika kita membaca firman Tuhan. Saya membaca buku. Ada beberapa buku yang saya baca selain Alkitab. Ada satu buku yang dua motivator Amerika yang sangat terkenal. Yang pertama namanya Napoleon Hill, ada begitu banyak bukunya. Terus yang kedua Zig Ziglar. Mereka berdua itu melakukan suatu penelitian. Ini melakukan penelitian terhadap para pengusaha sukses Amerika. Dan ketika diteliti semua, dilihat hasil penelitian mengatakan dan mereka bertanya, kenapa kamu bisa sukses? Maka dia mengatakan ada satu hal yang penting, yaitu dia ngomong the God's will is still the best way. Bahwa firman Tuhan itu masih menjadi terbaik dari semua hal. Sehingga dengan demikian kita memperhatikan bagaimana kita itu seperti bayi yang baru lahir, yang selalu minum air susu yang murni dan yang rohani. Yang murni dan yang rohani itulah yang membedakan kita sekalian dengan sumber-sumber yang lain. Dari sini kita juga melihat Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah karakter kekristenan. Ketika saya dan saudara dalam keseharian kita menggumuli firman Tuhan, kita sekarang sudah terbantu dengan alat ini. Alat ini membantu saya dan saudara untuk dapat membaca firman Tuhan dimanapun dan kapanpun juga. Di 2 minggu yang lalu saya ke Papua selama 10 hari. Dan di setiap perjalanan saya buka Alkitab di dalam handphone saya. Ketika sedang di dalam pesawat mode terbang, ya saya baca Alkitab saja. Orang berpikir mungkin saya sedang sekolah macam-macam, tetapi saya sedang membaca firman Tuhan. Dan ini adalah alat yang Tuhan izinkan agar kita dapat membaca firman Tuhan dalam segala keadaan. Dulu tidak seperti ini Bapak, Ibu, dan Saudara. Alkitab pertama ditulis dalam gulungan-gulungan, perkamen-perkamen atau kulit-kulit binatang. Kedua ditulis dengan papirus, ketiga dengan kertas, dan sekarang sudah ada seperti ini. Jadi ada alat bantu yang dapat menolong saya dan saudara untuk senantiasa membaca dan menggumuli firman Tuhan. Seperti bayi yang merindukan air susu yang murni dan yang rohani dimanapun juga kita lihat ini handphone ini. Berapa jam saya sering ngomong sama anak saya, berapa jam kamu main game, berapa jam kamu baca Alkitab. Main game akan merusak diri saya dan saudara. Membaca Alkitab membuka jalan kita menuju satu keberhasilan yang luar biasa. Jadi dari situ kita melihat Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah kebenaran firman Tuhan. Tergantung kita bagaimana kita ingin menjadi anak kecil yang senantiasa kecil terus, atau kita menjadi orang dewasa di dalam Tuhan. Kalau kita lihat bonsai itu kecil, tidak pernah bertumbuh, pohonnya besar tapi diperpendek, batangnya tidak bisa kita gunakan apa-apa. Kita tidak mungkin membangun rumah dari pohon beringin yang dibonsai dari kecil. Tetapi ketika pohon beringin itu tumbuh besar, kita bisa menggunakan itu untuk banyak hal. Ketika kita dewasa dalam Tuhan,
maka akan memberi impact yang baik kepada lingkungan sekitar kita, pada istri kita, pada suami kita, pada anak-anak, dan pada semuanya. Dewasa rohani akan menolong saya dan saudara membuka jalan lebih lebar tentang keberhasilan dalam hal rohani dan juga dalam hal yang bersifat materi. Dari sini inilah kebenaran. Alkitab ini ditulis pertama kali ditulis itu 1500 tahun sebelum Masehi. Kitab terakhir ditulis pada tahun 90 Masehi. Ada jarak hampir 1600 tahun jarak dari Kejadian sampai dengan Wahyu, tetapi Alkitab itu masih utuh sampai sekarang. Tidak ada tulisan yang masih utuh, tulisan manapun juga. Saya pernah meneliti tulisan-tulisannya para filsuf dan semuanya itu tidak ada yang utuh, dan Alkitab ini utuh sampai sekarang. Ini berarti membuktikan inilah firman Tuhan yang sanggup memberi pertolongan kepada kita sekalian. Rumah tangga kita akan menjadi sukses, bahagia, harmonis ketika kita berpangkal pada firman Tuhan. Usaha kita akan menjadi berhasil ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman. Pekerjaan kita juga akan mengalami keberhasilan ketika saya dan saudara menjadikan firman Tuhan sebagai tuntunannya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk menjadi seperti bayi yang selalu menginginkan air susu yang murni dan yang rohani. Bapak, firman-Mu berkata, menegaskan kepada kami bahwa jalan keberhasilan, kesuksesan kami hanya terletak pada firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, beri hikmat kekuatan kepada kami untuk senantiasa merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Sebagaimana Engkau katakan, renungkanlah Taurat Tuhan ini siang dan malam, maka engkau akan berhasil dan beruntung dimanapun engkau berada. Bapa, mulai pagi hari ini kami rindu menjadi pribadi yang dewasa secara rohani. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk perjamuan kudus. Hari ini ada 2 upacara kudus. Yang pertama perjamuan kudus, yang kedua nanti ada upacara pembaptisan. Ada 2 anak Tuhan yang menyatakan diri, mengikrarkan dalam baptisan. Yang pertama Mas Intan, silakan berdiri, dan yang kedua Husea. Inilah saya akan membacakan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima perjamuan kudus. Namun sebelumnya saya akan membacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Pendeta Muda Thomas akan berdoa untuk kita, menyiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan. Bapak, kami datang kepada Tuhan, mengucap syukur atas segala kasih anugerah yang memberikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas segala pengorbanan yang memberikan dalam kehidupan kami.
izinkan untuk peringati Engkau, pengorbanan Engkau di atas kayu salib melalui perjamuan Tuhan pada kesempatan pagi hari. Kiranya Tuhan layakan kami, ampuni segala kesalahan kami, dosa kami. Yang memang kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita mengangkat roti di tangan kanan. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini, bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Mari kita memegang cawan di tangan kanan kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang-orang yang menyerahkan aku ada bersama-sama dengan aku. Sebab Anak Manusia akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya diserahkan." Lalu mulai mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Mari kita meminum anggur yang ada di tangan kita. Mari kita sambil berdiri, kita akan menyanyikan satu pujian sebagai ungkapan kita pada Tuhan. Yesus
Kami sadar bahwa ada kekuatan lama yang ingin menarik kami, tetapi ketika firman Tuhan tinggal di dalam diri kami, maka segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan akan dapat kami buang, sehingga kami semakin hari akan semakin seperti Engkau. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah berhenti berbicara, dan hamba berdoa agar firman itu tertanam di dalam diri kami, bahwa firman Tuhan tinggal di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan yang saudara kasih, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita kembali, Tuhan Yesus memberkati.